Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, keluarga besar Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk melanjutkan pelajaran kita yang sebagaimana kita tahu bahwasanya pintu gerbang kesempurnaan kebaikan di dalam agama adalah at-tafaqquh fid din, yakni kesibukan kita untuk memahami agama kita ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya surga yang merupakan dambaan kita semua hanyalah diperuntukkan kepada mereka yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-sama'u wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih." Kata Allah Azza wa Jalla, bergegaslah kalian atau bersegeralah kalian menjemput ampunan Rabbmu dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat, disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Juga ada ayat disebutkan dalam Al-Quran, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ada surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai di bawahnya. Nah, ini menunjukkan hal yang krusial bagi kita semua, bahwasanya untuk terus-menerus tidak pernah capek, tidak pernah lelah, tidak pernah bosan untuk menguatkan keimanan dan menambah kesempurnaan keimanan kita. Oleh karena itu, wajib bagi kita, setiap mukmin, setiap muslim, untuk mengenal usul iman, pokok-pokok keimanan, atau yang biasa disebut dengan rukun iman, arkanul iman. Karena semakin kuat landasan pokok keimanan ini, maka akan berimplikasi atau berdampak cukup kuat dengan cabang-cabang keimanan yang lainnya. Nah, sebagaimana kita tahu, ikhwan, bahwasanya agama Islam ini memiliki derajat, tingkatan. Dan setiap orang memiliki, tentu berada pada tingkatan yang berbeda-beda. Keislaman kita ini, kita semua yang hadir ini tentu berbeda-beda. Oleh karenanya, konsekuensinya kita juga nanti berbeda-beda tingkatannya di surga. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walikullin darajatim mimma amilu." Setiap orang akan mendapatkan derajat atau tingkatan sesuai dengan amal mereka. Nah, oleh karenanya hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala, para ulama berdasarkan hadis Jibril ketika datang kepada Nabi SAW di hadapan para sahabat mengajarkan agama dalam bentuk seorang manusia, maka Jibril datang bertanya tentang 3, dan inilah tingkatan agama, maratibuddin. Yang pertama adalah ma akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu Islam. Lalu Nabi SAW menjawab, rukun Islam, syahadat, berkata beliau, antashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Kemudian Jibril bertanya lagi, akhbirni anil iman, apa itu iman? Lalu Nabi SAW menjawab dengan rukun iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina biqadarihi syarrihi wa akhiri. Rukun iman. Kemudian Jibril bertanya lagi, ma wa akhbirni anil ihsan, apa itu ihsan?
Maka Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Azza Jalla seolah-olah engkau melihatnya, namun jika engkau tak sanggup maka yakinlah bahwa Allah Ta'ala melihatmu. Nah inilah Pak ikhwan sekalian yang merupakan tingkatan agama, ya, bukan sebagaimana apa itu, ya, iman secara ketundukannya adalah jalan lahir. Ya. Adapun iman imannya Ta'ala. Nah, yang paling tinggi derajatnya adalah mereka yang berislam dan beriman dengan sempurna, dengan menghadirkan nilai ihsan, merasa diawasi atau seolah-olah dia melihat Allah, keagungan dan kebesaran Allah Azza Jalla, sehingga dampaknya ketika dia beragama atau berislam atau beriman maka sempurna karena adanya pengaruh terhadap keyakinan seolah-olah melihat Allah Azza Jalla atau meyakini bahwasanya ia sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita ingin capai, ya, derajat ihsan ini. Tentu ya untuk mencapai derajat ini dimulai dengan kita ya bagaimana memahami iman itu sendiri. Nah, oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang rukun iman yang paling pokok, yaitu iman kepada Allah Azza Jalla. Dan inilah landasan seluruh keimanan yang lain. Seluruh pokok-pokok cabang-cabang keimanan yang lain itu landasannya, asalnya, pokoknya adalah iman kepada Allah Azza Jalla. Kalau ini kuat, maka iman kepada malaikat akan semakin kuat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhirat, iman kepada qada dan qadar juga akan semakin kuat. Dan bahkan cabang-cabang keimanan yang lain seperti salat, puasa, haji, silaturahim dan lain sebagainya itu akan semakin kuat. Maka iman kepada Allah ini menjadikan porsi yang seharusnya menjadi porsi yang lebih banyak untuk terus diulang-ulang, dibahas, ya, agar akan semakin kuat pondasinya, agar menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, ya, iman kepada Allah adalah poros atau landasan dari seluruh rukun-rukun iman yang lain. Ya, nah, beriman kepada Allah Azza Jalla ini dibangun di atas yang dua rukun, ya. Iman kepada Allah tidak bisa lepas dengan dua rukun nih. Ya, rukun yang pertama adalah meyakini akan wujud atau eksistensi atau adanya Allah Azza Jalla, wujudullah. Al-imanu biwujudillah, beriman kepada wujudullah, ya. Jadi mana orang-orang yang ateis, ya, atau sekarang banyak ini mulai lagi ngetren sekarang ini ada anak-anak muda mempropagandakan ideologi ini, ya, mereka atau minimal mereka agnostik, ya, mereka tidak yakin atau tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, ya. Ini namanya kufur kepada wujudullah, ya. Nanti kita akan bahas nanti, ya, bagaimana meyakinkan atau dalil-dalil secara baik secara akliyah maupun secara nakliyah atau dalil fitrah, ya, tentang untuk membantah, ya, syubhat-syubhat orang-orang yang tidak percaya adanya Allah Azza Jalla. Kemudian yang kedua, tauhid, rukun yang adalah menghidupkan Allah, ya, atau mengkhususkan Allah Azza Jalla dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Ya, jadi mengesahkan, mentauhid, menjadikan Allah saja semata-mata, tidak ada yang lain, menyingkirkan semua yang lain dan hanya Allah Ta'ala saja dikhususkan dalam perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan Allah Azza Jalla yang tidak dimiliki oleh siapapun selain Allah Jalla wa'ala. Nah, yaitu yang pertama adalah mentauhidkan bahwasanya Allah Ta'ala sebagai Rabb, sebagai Ar-Rabb, yaitu dialah Allah, kemudian dialah Allah Ta'ala yang menguasai, dan ketiga adalah dialah Allah Azza wa Jalla yang memelihara atau mengatur semua urusan langit dan bumi dalam urusannya.
Nah, ini kekhususan Allah SWT. Tidak boleh kita meyakini ada selain Allah yang menciptakan, ada selain Allah yang menguasai. Katakanlah penguasa ini, penguasa gunung ini, penguasa laut itu. Hanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga adalah mengurusi, tadbir. Ya, ini memelihara, menguasai, memelihara, menjaga, menguasai, memelihara, mengatur. Hanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang mencipta, hidup, ketika atur. Ya, ini pengurusan Allah mengurusi, ya, jodoh semua. Maka meyakininya bahwa ada yang mengatur rezeki selain Allah, ada yang bisa melancarkan rezeki selain Allah, ada yang menguasai atau apa tadi, mengatur hujan, ada yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, atau mengatur alam semesta ini selain Allah SWT, maka ini berarti kita telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah mengesahkan Allah. Jadi masih rukun yang kedua ya, yaitu mengesahkan adalah mengesahkan sifat-sifatnya. Kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nama yang husna, yang puncak indah, puncak keindahan. Kemudian Allah sifat-sifat yang ulia, yang tidak ada yang bisa menandinginya. Kemudian Allah Ta'ala yang sempurna, nah ini nama sama dengan Allah atau Allah Azza wa Jalla mengetahui perkara, tidak mengetahui amal, selain Allah Azza wa Jalla, maka ini berarti kita telah syirik, menyekutukan Allah. Itu kekhususan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, ini yang paling pokok adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan ini merupakan hak Allah yang paling besar. Setiap kita, apapun ibadah kita, baik yang nampak, baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan, yang zahir, yang batin, seluruhnya adalah ditujukan kepada Allah. Allah zat satu-satunya yang berhak untuk menjadi sasaran, target, tujuan seluruh bentuk-bentuk peribadatan seorang hamba. Maka inilah yang itu mengesahkan Allah dalam ibadah, ya. Ibadullahi bil ubudiyah. Nah, yang pertama ya adalah apa sebetulnya makna tauhid itu, Bapak-bapak, ikhwan sekalian? Dari kata wahada, yuwahhidu artinya menjadikan, ja'ala syai'a wahida, menjadikan satu saja. Ya, menjadikan satu saja. Artinya menyingkirkan selain sesuatu, kemudian menetapkan. Makanya ada namanya an-nafyu, menyingkirkan, melepaskan. Kemudian setelah itu al-itsbat, menetapkan. Siapa yang kita tetapkan? Allah Azza wa Jalla. Maka inilah tauhid, ya, ifradullahi, ya, huwa min khasaisihi, di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan, ya, atau hak Allah Azza wa Jalla. Boleh ada satupun makhluk yang boleh dinisbatkan dengan itu, tidak boleh. Maka inilah tujuan diciptakan manusia. Dan inilah merupakan inti seluruh dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalam. Inilah seluruh makhluk diciptakan untuk apa? Agar semuanya beribadah, menyembah Allah saja. Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka untuk ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan wahyu, kitab-kitab adalah untuk ini, dalam rangka tujuan yang mulia ini. Allah Ta'ala mengirim ratusan ribu nabi, ratusan malaikat, ratusan rasul, ya, nabi dan rasul, ya, kepada setiap umat. Tujuan utamanya adalah mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang merupakan hak Allah Azza wa Jalla, yang merupakan kewajiban terbesar makhluk manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itulah Allah Ta'ala menciptakan kita. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang pertama yang akan kita bahas secara sepintas mungkin Bapak-bapak adalah apa dalil-dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau apa namanya disebutnya adillatu wujudi Allah Subhanahu wa taala atau adillatu wujudil khaliq, dalil-dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada nggak sih pencipta Allah itu ada atau tidak? Nah, ini bisa dibuktikan dengan dalil ya. Yang pertama ya, ada yang disebut dengan dalil fitrah. Ya, dalil fitrah. Dan ini penting ya, ilmu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang paling pokok dan paling dasar. Karena itu ilmu ini mudah. Ya, sarananya mudah. Ini paling pokok. Memahamkan manusia bahwa pencipta itu Allah itu ada. Maka di antara dalilnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah dalil yang disebut dengan dalil fitrah. Ini yang paling tidak bisa diingkari. Fitrah itu adalah tabiat yang telah ditanamkan oleh Allah Azza Jalla. Allah menciptakan kita di atas sebuah nature, ya apa bahasa Indonesianya? Suatu platformnya sudah ada gitu. Makanya Allah Ta'ala sebutkan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin la ya'lamun. Kata Allah, yakni dengan hanif, dengan lurus, yaitu agama Islam. Yang kata Allah, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan, tetaplah dalam agama ini yang telah menciptakan manusia di atas fitrah Islam. Maka mengakui adanya Allah atau secara umum mengimani ya Islam dan mengamalkan Islam, mengilmu Islam adalah sesuatu yang sudah ada laten dalam diri kita. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu kita membahagiakan fitrah kita diciptakan di atas tabiat kebenaran. Terutama diciptakan oleh Allah, tabiat manusia mengakui adanya Allah. Nah, fitrah itu jadi softwarenya sudah ada. Ya, di dalam Al-Qur'an Subhanahu wa ta'ala menyebutkan adanya ruh kita di alam ruh, di alam zurriyah sebelum ada. Kita ini sudah Allah mempersaksikan mereka, alastu bi rabbikum qalu bala. Ruh kita kami mudah banget. Mudahnya apa? Bahkan kebenaran, terutama Islam ya. Ya, maka berislam itu sesuai fitrah. Maka kalau ada orang yang kembali kepada fitrahnya, maka dia akan kembali kepada Islam. Dia akan merasakan Islam itu adalah agama yang benar ya. Juga Allah, Nabi SAW mengatakan kullu mauludin atau ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah, hadis Bukhari Muslim, tidaklah seorang anak lahir kecuali dilahirkan di atas fitrah. Nah, kata para ulama, fitrah di sini apa? Fitrah bertauhid. Karena itu mengajarkan tauhid mudah, enak, menyenangkan, membahagiakan. Sesuai dengan fitrah kita. Yang bertentangan dengan tauhid, kesyirikan, itu membuat dada kita sempit. Makanya Allah Ta'ala sebutkan faka'annama kharra ilas sama, seperti orang yang naik ke atas langit. Lalu kalau semakin tinggi kan semakin sempit dada. Itulah tauhid, membahagiakan, menyenangkan. Dan ajaran agama ini sejatinya setiap manusia diciptakan di atas tabiat muda. Tapi ini bukan berarti manusia langsung pintar ya. Enggak ada langsung pintar tiba-tiba dia mengetahui tauhid itu ada 3, tidak.
Ya, tahu dia rukun Islam. Artinya dia sudah punya potensi untuk menerima Islam. Jadi mudah sebetulnya. Nah, oleh karenanya ya selama fitrah ini masih ada ya atau mungkin masih ada sedikit bibitnya itu mudah ya. Kecuali misalnya dia sudah tertanamkan doktrin oleh orang tuanya. Makanya Nabi SAW mengatakan orang tuanya yang meyahudikan. Fa abawahu yuhawidani, oh yunasirani, oh yumajisani. Nabi tidak mengatakan orang tuanya yang mengislamkan. Ya, lihat, nih Nabi tidak mengatakan orang tua. Karena apa? Setiap bayi yang lahir itu ruhnya muslim. Ya, ini bertauhid kepada Allah SWT. Siapa yang merusak fitrah ini? Lingkungan pertama adalah keluarga. Madrasah pertama adalah keluarga. Jadi orang tuanya. Nah, oleh karenanya hadirin yang belakang Allah, belajar tauhid berarti mengembalikan fitrah kita. Karena itu mudah diterima secara fitrah. Ketika kita mengatakan Allah itu Esa, ya, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu manusia. Ya, kan kita dapat orang yang mengatakan Tuhan banyak sekalipun bahwa Tuhan lebih dari satu, mereka masih memiliki fitrah ini. Mereka akan ada Tuhan, ada tujuh ya. Fitrah mereka pasti mereka akan mana Tuhan yang paling apa? Yang paling dominan, yang paling top. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung, ia sedang mengajak fitrah menumbuhkan fitrah kaumnya dengan membiarkan satu patung yang paling besar. Ya, kata para ulama, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini adalah dalam rangka ingin menumbuhkan fitrah kaumnya bahwasanya Rob itu, Tuhan itu yang berhak disembah itu harus yang paling, yang terbesar, yang ini. Nah, ini fitrah kaumnya. Ketika mengatakan tadinya aku berpikir bintang, ketika dia tenggelam, ini bukan Tuhan. Ya, karena Rob itu harus yang paling Tuhan. Ketika aku melihat bulan, aku pikir Nabi Ibrahim dari Tuhan, tapi Nabi Ibrahim jika kau tenggelam, kalau dia sudah tenggelam bagaimana kita? Ini fitrah. Ini fitrah. Nah, karenanya dalil yang paling kuat ya membuktikan adanya dapati sejak zaman dahulu kala keyakinan pencipta adalah mayoritas penduduk bumi ini. Ya, ada secara umum ya dari sejak Nabi Adam sampai sekarang ini mana yang paling banyak? Yang percaya adanya pencipta. Ini menunjukkan manusia hidup di atas fitrah itu. Ya, kemudian kita dapati di dalam berbagai penduduk bumi ini suku-suku yang berbeda, lokasi yang berbeda, ya. Namun kita dapati bahwasanya selalu ada tempat khusus yang digunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, bisa jadi di sebuah kota tidak ada pasar, bisa jadi tidak ada sekolah, bisa jadi. Tapi kita tidak pernah mendapati ada suatu kota di mana tidak ada tempat ibadah. Ini menunjukkan bahwa secara fitrah bisa kita tahu bahwasanya manusia dilahirkan di atas fitrah itu. Ya, kemudian juga kita dapati anak-anak. Ya, coba lihat anak kita di bawah 5 doktrin mereka. Tuhan ya. Doa langsung tuh. Halo, mohon maaf, agak memotong sedikit Ustaz. Kelihatannya audionya agak kabel apa mungkin kita audiokan dulu ya, videonya dimatikan dulu mungkin sebentar, mungkin untuk mengaman. Oh Mohon gitu. maaf Ustaz ya. Kenapa Rahmat kenapa nak? Internetnya? Iya, kelihatannya ada kendala di internet karena pinnya mungkin besar ya. Jika nanti putus-putus mungkin Sekarang dimatikan aja sekarang masih putus?
Mana yang penting, suara atau gambar? Tadi. Ya masalah sementara aja, nanti jika Iya, iya. patah-patahnya banyak dimatikan terlebih Berarti sebentar, insya Allah berapa detik nanti kita hidupkan kembali. baik, baik. Tolong Rahman, tolong dimatikan aja videoin dulu. Tapi nggak apa-apa ya, nggak ada video. Sementara jalan aja dulu, Ustaz. Oke, siap. Maka nanti Ahmad mungkin bisa mematikan sebentar aja. Oke. Saya Fadol, Ustaz. Ya, mohon maaf. Baik, karena itu misalnya kita tanya anak-anak Allah di mana, ya mereka dengan mudah menunjuk ke atas. Ya, ini menunjukkan fitrahnya seperti itu. Ya. Kemudian juga kita dapati orang yang paling ateis sekalipun, jika dia mendapati dirinya dalam keadaan genting, kami pernah pulang umroh transit Singapura, kemudian pesawat dari Singapura ke Jakarta itu berapa kali agak sedikit waduh, ya semua orang berdoa, yang semuanya ini menunjukkan bahwasanya katanya tidak ada ateis di lubang perlindungan. Itu ada kaedahnya orang barat ya, no ateis in foxhole kalau nggak salah, tidak ada ateis di lubang perlindungan, semuanya fitrah itu muncul ya. Oh my God, tiba-tiba kita lihat ada orang ini, oh my God, ya fitrah ya, fitrah ya. Maka kemudian juga gimana ya, fitrah kita sebetulnya sulit kalau disuruh menyembah ular, menyembah kambing, menyembah pohon, itu fitrah ya, fitrah kita menolak sebetulnya ya. Cuman karena doktrin yang dari kecil, kemudian lingkungan, bisa jadi. Tapi kalau orang, makanya ada seorang namanya Abu Raja At-Taridi, ya, ini pernah dia mengungkapkan sebuah kisah bahwasanya dulu bagaimana dia menyembah batu, kemudian kalau batunya hilang dia cari lagi batu yang lain lalu dia sembah. Ya, bahkan ada penyair orang Arab jahiliyah, mereka ketika mau menyembah patungnya, tiba-tiba patungnya digencingi oleh 2 anjing gitu. Maka tiba-tiba fitrahnya, Rabbun ya bulanis sa'alaban, apakah pantas Tuhan disembah yang dikencingi kepalanya 2 anjing dan dia tidak bisa membela dirinya? Fitrahnya muncul tuh. Ya, kok bisa Tuhan kok dikencingin dia nggak bisa membela dirinya? Apakah pantas disebut Tuhan yang dikencingi 2 anjing gitu, dan dia tidak mampu mengusir anjing itu? Nah, ini semua fitrah ini. Makanya tugas kita sebetulnya Bapak Ibu, dakwah ini adalah dakwah Islam adalah ingin memunculkan kembali fitrah-fitrah itu. Ya, lihat bagaimana siapa itu, seorang sahabat, ya, seorang sahabat ketika mendengar ayat dibacakan, ya, dia waktu itu beliau orang kafir, kemudian ditawan di Masjid Nabawi, kemudian Nabi SAW membaca ayat ketika salat, dia dengar kata apa ayat ini baca, "Khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Sahabat ini, orang kafir jahiliyah, orang Quraisy ini, kata beliau ketika mendengar ayat ini, seolah-olah jantungku akan copot. Ya, kada yatiru qalbi, hampir jantungku copot. Fitrahnya bergejolak. Apakah kamu diciptakan dari suatu tidak ada? Ini tidak mungkin. Atau kalian menciptakan diri kalian sendiri? Ini juga tidak mungkin. Berarti ada pencipta. Maka tiba-tiba kata beliau, maka fitrahnya bergejolak. Dan kata beliau, itulah awal mula Islam, hidayah iman masuk ke dalam hati saya. Nah ini, kemudian juga diantara dalil-dalil yang lain, ikhwan azani Allah wakum, ada yang dimaksud dengan ilmu daruriyah, ilmu-ilmu dasar yang tidak perlu pembuktian. Ya, ada ilmu-ilmu yang mengetahuinya tidak perlu dengan experience. Ya, tidak perlu percobaan, tidak perlu pengamatan, tidak perlu penelitian. Ya, karena itu ada ilmu itu ada 2, ada ilmu daruri dan ilmu ada nazari. Ini ulama, ilmu daruri, ilmu yang tidak memerlukan eksperimen, tidak perlu penelitian. Membuktikannya, apa yang membuktikan itu adalah fitrah tadi. 2 lebih banyak daripada 1, ini nggak perlu. Semua orang tahu, ya, semua orang tahu ada akibat timbul karena ada sebab. Ini nggak perlu dibuktikan dengan dengan pembuktian ini. 1 lebih sedikit daripada 3, 3 lebih banyak daripada. Tidak mungkin 1 sekaligus 3, 3 sekaligus 1. Itu dalil terima ya.
Kalau mengatakan tiga aja, kita tidak bisa menerima. Ada orang mengatakan tiga adalah satu, satu adalah tiga. Ya satu aja, tiga aja, begitu ya. Ya, sesuatu yang lebih ringan lebih mudah diangkat dibanding yang lebih berat. Ya, makanya orang paling, mohon maaf, paling idiot sekalipun, tapi kalau masalah tuker uang, dia tahu 1000 lebih banyak daripada yang 100 itu. Nah ini fitrah. Siapa yang menanamkan ini semua? Adalah ada pencipta yang menanamkan itu. Ya, ini yang disebut dengan ilmu daruri, ilmu dasar. Dan adanya ini, siapa yang menanamkan 2 lebih banyak daripada 1, 1 lebih sedikit daripada 3 misalnya, adalah ada yang menanamkan itu semua. Dan ini berlaku pada semua manusia. Bukan hanya di Arab, bukan hanya di Eropa atau di Indonesia, kaidah-kaidah dasar ini. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ada pencipta karena sudah tertanam sejak akal. Kemudian juga adanya nilai-nilai akhlak yang bisa diterima oleh setiap orang. Ya, pemerkosaan, semua nilai-nilai kehidupan dimanapun itu pasti tidak diterima. Ya, mungkin dia pemerkosa. Ya, tapi kalau ditanya apakah engkau rela ibumu diperkosa, apakah rela adik anak perempuanmu diperkosa, nggak ada yang rela. Ya, kenapa? Karena ada nilai-nilai kebaikan yang Allah tanamkan terpatri dalam jiwa manusia. Ya, bahkan ateis sekalipun juga memiliki nilai-nilai ini. Ya, tidak ada orang yang mau dibohongi. Semua orang tahu bahwasanya berdosa itu sesuatu yang jelek, ya. Nah, dan juga semua sepakat kejujuran adalah nilai-nilai yang kejujuran, kedisiplinan, ya. Semua orang suka, ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, nah siapa yang menanamkan nilai-nilai ini? Apakah lahir dengan sendirinya? Tidak. Ada pencipta yang menanamkan itu semua. Ya, begitu juga ya kita dapati ada yang disebut dengan ghariza, ya. Manusia ini diciptakan dengan naluri atau insting. Yang kadang-kadang ya kita lihat ya, kita ini laki-laki, perempuan nalurinya saling menyukai. Tetapi yang luar biasa, kenapa laki-laki dan perempuan kalau dia adik kakak tidak saling menyukai? Padahal mungkin cantik. Ya, coba lihat kepada mertua atau kepada menantu tidak ada tuh perasaan. Jangan mertua menantu itu kan orang lain. Kepada adik kakak lah atau kepada ibu atau kepada anak sendiri. Kenapa kok bisa? Padahal sama-sama laki-laki perempuan. Ya, tapi kenapa ada rasa tidak? Menunjukkan ada pencipta yang menanamkan itu semua. Ya, kemudian juga misalnya makanya perkawinan sedara ini tidak ada yang menerima, ya, kecuali orang yang sudah menyimpang fitrahnya. Anak menikah dengan ibunya atau adik sama kakak menikah, ini tidak ada satupun, bahkan ateis sekalipun tidak menerima ini. Nah, dari mana ini semua? Karena ada nilai yang tertanam. Itu namanya fitrah. Ya, fitrah. Kemudian juga ya misalnya bayi baru lahir, dia tahu dia harus menyusu sama ibunya, ya. Dan ini tidak perlu siapa yang membuat bayi ini, ya, tiba-tiba belajar menyedot susu dari ibunya, ya. Dan tidak perlu ada pelatihan, ada profesor yang melatih supaya dia bisa. Dan itu timbul dengan sendirinya. Itu ada, makanya Allah Ta'ala katakan Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang menciptakan dengan ukuran qaddara, dengan ukuran tertentu, ya, ada kemudian fahada, dan memberi hidayah, petunjuk, yakni agar dia bisa ya eksis dalam kehidupannya. Nah, kemudian juga adanya perkawinan, adanya migrasi hewan tertentu pada musim-musim tertentu. Siapa yang membuat mereka migrasi? Di musim dingin dia pergi ke daerah yang hangat. Nah, dari mana dia tahu bahwa di sana ada daerah hangat? Insting. Nah, Allah yang menanamkannya, pencipta yang menanamkannya. Ya, bagaimana hewan bisa bertahan hidup, ya, dengan fitrahnya. Ya, karena apa? Alladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang menciptakan, khalaqa, dan pasawwa, dia menyempurnakan ciptaannya. Kemudian dia pula yang memberi insting atau hada kepada ciptaan itu. Nah, ini muka Allah Subhanahu wa taala juga, ya, adanya kesabaran seorang ibu, ya, ketika melahirkan, membesarkan, ketika hamil, dan tiba-tiba Allah Ta'ala memberikan dia naluri
untuk mencintai anaknya. Dan cinta ini luar biasa. Tidak ada ibu yang tegang lempar baru lahir anaknya dibuang, ya, kecuali orang yang sudah dikuasai nalurinya setan, ya. Semua orang punya cinta, ya. Bagaimana seekor hewan yang paling buas, ya, katakanlah serigala atau harimau, dia tidak pernah memakan anaknya sendiri. Padahal dia hewan paling buas. Tapi kalau dia melahirkan, dia nggak makan itu anak. Padahal dia pemakan hewan. Dari mana muncul ini? Adanya pencipta. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya makanya ada ayat dalam Quran, ya, Rabbuna alladzi a'ata kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Ini perkataan Nabi Musa, ya. Rabb kami adalah yang menciptakan atau yang memberikan dalam bentuk kejadian kepada segala sesuatu. Dialah Allah yang memberi bentuk setiap ciptaannya. Kemudian Allah Ta'ala katakan tsumma hada, lalu kemudian Allah memberinya petunjuk. Ya, Allah memberi petunjuk ini adalah diantaranya adalah dengan itu tadi, ya, adanya naluri, ya. Kemudian juga dalil-dalil akliyah terhadap ciptaan Allah Azza Jalla. Makanya kita perhatikan hadirin Bapak-bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyuruh dan memerintahkan kita untuk memikirkan penciptaan. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ya. Allah Ta'ala menyebut ada ayat. Disebut dengan ayat. Ayat itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita diminta untuk menggunakan akal kita ketika menyaksikan ciptaan Allah Azza wa Jalla, maka akal kita akan membawa kita pada kesimpulan bahwasanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh makhluk ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ya, makanya di dalam Al-Qur'an dalil akal, ya, banyak sekali, misalnya bagaimana adanya penciptaan, ya. Secara akal kita akan mengatakan setiap penciptaan pasti ada pencipta. Bahkan akal kita mengatakan bentuk penciptaan itu akan menggambarkan siapa penciptanya. Kalau ini depan saya ini ada air, ya, tentu atau HP lah ya. Kita akan melihat HP ini diciptakan, pasti yang menciptakan HP ini punya sifat teliti atau dia punya kekuatan untuk membuatnya, dia punya ini, dia punya ini. Ya, maka begitu juga dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, keindahannya, kesempurnaannya, keharmonisan antara satu makhluk dengan makhluk lain. Maka akal kita akan menyimpulkan bahwasanya ada. Makanya ketika ada seorang Arab ditanya tentang dalil adanya Allah, dia bilang, ya hadza, alangkah piciknya kalian. Bukankah al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir? Adanya kotoran makhluk, kotoran binatang onta menunjukkan ada onta tadi di situ. Itu mudah sekali. Ini orang Arab Badui. Orang Arab paling badui sekalipun mudah mengatakan. Bukankah adanya jejak kaki tadullu ala sair, menunjukkan adanya orang yang melakukan perjalanan. Lalu bagaimana dengan bintang di langit? Bagaimana dengan pergantian siang dan malam yang tidak pernah terlambat siang dan malam? Matahari tidak pernah terlambat muncul dan tenggelam juga begitu. Lalu bagaimana dengan laut, dengan adanya ombaknya, adanya makhluk binatang yang selalu hidup, tumbuh, hewan, tumbuhan? Bukankah itu menunjukkan ada pencipta? Subhanallah. Ini akal, ya, dalil akal. Makanya kita diperintahkan Allah dalam banyak ayat, ya. Perhatikanlah ini, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, afala yanzuruna ilas samai kaifa rufiat, bagaimana langit ditinggikan, wa ilal jibali nusibat, bagaimana gunung dipancangkan, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi ini dihamparkan, dan banyak lagi ciptaan. Allah Ta'ala mengajak kita memikirkan itu semua, yang dengan akal kita ini mampu membawa kita pada kesimpulan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukan semua ini. Ya. Jadi adanya penciptaan, ya, karena tidak mungkin adanya sesuatu ada tiga kemungkinan. Dia diciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Pokoknya langsung ada. Ini tidak diterima oleh akal. Di studio kecil kami ini, ya, ada kamera, ada lampu, ya. Lalu kalau ada yang mengatakan dia datang dengan sendirinya, akal kita nggak bisa menerima. Pak, ini ada dengan sendirinya loh Pak, nggak mungkin. Ada perahu data, makanya ada dialog seorang
ateis dengan seorang alim ulama. Ketika berjanji untuk berdiskusi, alim ini sengaja, ulama ini sengaja terlambat datang. Ketika datang, kenapa kamu terlambat? Oh, tadi saya nggak ada, saya ingin menyeberang sungai, nggak ada perahu. Tiba-tiba ada perahu datang dengan sendirinya, tidak ada pilotnya, tidak ini, tiba-tiba saya naik dan ini. Kata dia, tidak mungkin. Maka gagallah ateismu. Bagaimana dengan langit dan bumi ini? Masa nggak ada yang mengatur? Ya, langit dan bumi begitu indah, begitu teratur, masa nggak ada yang mengatur? Tidak mungkin. Yang kecil saja studio ini ada yang mengatur. Lalu bagaimana dengan alam semesta ini? Ini sangat mudah menemukan itu. Adanya penciptaan. Yang kedua, diciptakan dari tidak ada. Kalau tadi tidak ada ya. Yang kedua, diciptakan dirinya sendiri. Lebih tidak mungkin lagi. Ya, ada musyailah, sesuatu yang tidak ada tidak mungkin memberi, kan? Ya, jadi ada yang paling mungkin, ikhwan a'azanillah wa yakum, adalah makhluk ini ada penciptanya. Jadi dua kemungkinan tadi tidak mungkin, tidak masuk akal. Ada sesuatu ada dengan sendirinya atau ada sesuatu menciptakan dirinya sendiri. Ini tidak mungkin. Yang paling bisa diterima akal adalah semua yang ada penciptanya. Itu dalil akal ya. Kemudian hadirin yang belakang Allah juga adanya dalil tentang keselarasan atau adanya keharmonisan. Kita lihat adanya ekosistem tuh. Ya, adanya ekosistem ya, begitu indah, begitu rapi, adanya binatang, kemudian ada itu mata rantai kehidupan. Kalau kita dulu belajar biologi ya, saya lupa pelajarannya, tapi bagaimana Allah Ta'ala menciptakan, bagaimana saat ketergantungan ekosistem ini begitu indah, rapi. Ya, coba lihat di tubuh kita ini ada gigi saja udah rapi tuh, ada gigi taring, ada gigi seri, ada gigi geraham yang gunanya luar biasa. Masing-masing ada gunanya. Kemudian ada lidah, ada enzim. Kemudian ketika masuk ke dalam enzim ini bagaimana kita tahu? Enzim ini bisa mengetahui yang manis, yang asin. Ya, dia bisa membedakan mana asin dan mana manis. Inilah enzim. Padahal sama-sama masuk, tapi dia bisa dibedakan. Ini Masya Allah luar biasa. Apakah kita katakan itu terjadi dengan sendiri? Kemudian masuk ke tenggorokan kita, mulus, lalu kemudian ada usus, ada pekerjaan usus, ada lambung, ada ini macam-macam, saya nggak tahu ya pokoknya. Kemudian ada paru-paru, ada jantung. Apakah kita mengatakan itu ada dengan secara automatically? Tidak, wahai. Semua ini adalah ada yang menciptakannya. Nah ini ya dalil keselarasan ya. Adanya ya ini tadi. Apalagi alam semesta. Kalau tadi manusia, alam semesta ini. Adanya langit, 7 lapis langit, ada bintang, ada matahari. Ya, semuanya ada orbitnya. Ya, apakah kita mengatakan itu semua ada dengan sendirinya, kebetulan, evolusi, teori evolusi, ya, sangat tidak bisa diterima oleh akal kita. Kemudian juga ikhwa a'azanillahu wa iyyakum, makanya Allah Ta'ala kan alam naj'alil arda mihada dalam surah, bukankah kami telah menjadikan bumi ini hamparan, wal jibala autada, gunung-gunung sebagai pasak, wa ja'alna naumakum subat wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidurmu sebagai istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam hari sebagai pakaian, karena pakaian maksudnya menutupi kita. Kita bisa tidur dengan enak. Wa ja'alna an-nahara ma'asa, kami jadikan siang sebagai tempat untuk mencari kehidupan. Subhanallah. Semua ini teratur, ada siang dan malam. Allah Ta'ala menciptakan dingin panas. Ya, Allah menciptakan pagi, ada terang, ada gelap. Ya, untuk apa? Allah ingin membuktikan bahwasanya semua ini ada penciptanya. Kemudian juga dalil tentang kesempurnaan ciptaan Allah Azza Jalla, ya. Ya, ini cabang dari dalil tadi ya, bahwasanya Allah Ta'ala, coba Allah Ta'ala, Allah menantang kita ketika melihat Allah Ta'ala katakan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Dialah Allah menciptakan langit. Kau tidak akan mendapati ciptaannya ada kerusakan, ada bocor ya. Kalau manusia menciptakan pelapon pasti ada kekurangannya. Kata Allah Subhanahu wa taala farji'il basara hal taram, gitu. Coba kembali lagi lihat. Apakah kamu lihat ada sesuatu yang tidak seimbang dalam ciptaan langit itu? Langit yang begitu luas ini. Kita menciptakan atap saja ada sedikit kemiringan mungkin. Lihat bagaimana langit yang begitu diciptakan dengan Allah SWT tanpa tiang pula. Adakah yang tidak seimbang? Ulang, kata Allah, summarji'il basara. Ulangi lagi. Niscaya engkau akan mendapati itu adalah ciptaannya yang sempurna. Naam, hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga
adanya keteraturan, ya. Adanya keteraturan, ketundukan. Siapa yang menciptakan makhluk, ya misalnya binatang ternak mudah untuk kita sembelih? Coba bayangkan jamaah, kalau misalnya ayam, kambing ini ya tidak jinak, bagaimana kita tundukkan? Bagaimana sapi, bagaimana kuda bisa begitu mudah kita tundukkan untuk kita manfaatkan? Ada yang dijadikan kendaraan, ada yang dijadikan sebagai pembajak sawah, kebun. Semua ini adalah menunjukkan adanya Allah Subhanahu. Makanya Allah katakan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi'amri. Semua benda-benda langit, bintang, matahari, bulan, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, jangan sembah mereka. Mereka ini diperintah oleh Allah, la tasjudu lisyams, jangan tunduk sujud kepada matahari, kepada bintang, kepada bulan, tapi sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menundukkan bahtera, menundukkan laut, ya semuanya Allah tundukkan, menunjukkan bahwasanya ada yang menciptakan. Ya, dan kita diciptakan Allah sebagai khalifah. Oleh karenanya kita ini khalifah, semua makhluk ya ditundukkan Allah untuk kita. Makanya kalau sudah ada manusia tinggal di sebuah tempat, maka semua makhluk akan menjadi berkhidmat kepada kita. Ya, binatang buas akan lari, akan menghindar dari manusia. Kenapa? Dia tahu bahwasanya inilah khalifah. Ya, siapa yang mendudukkan semua itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga dalil keindahan, ini juga bisa kita pakai ya. Ya. Ini diantara cara untuk membungkam orang-orang ateis dengan ini. Ya, melihat keindahan yang Allah ciptakan. Ya, bukan dengan debat logika. Ya. Logikanya ya, jika alam semesta ini terjadi dengan sendirinya tanpa adanya keterlibatan Allah atau Tuhan, atau tidak ada tujuannya, maka tidak ada keindahan. Mungkin kebetulan sekali kalau ada orang mau melukis, dilempar catnya aja misalnya, ya mungkin suatu ketika baik. Tapi untuk 2-3 kali terus indahnya tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Namun kenyataannya kita melihat alam semesta ini begitu teratur, begitu indah, ya, maka tidak mungkin kebetulan terjadi. Ini dalil yang paling mudah bagi mereka. Ya. Maka ya subhanallah ya, ini Bapak-bapak ini dilakukan Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil tadi ya. Kemudian juga di antara dalil adalah adanya mukjizat para nabi. Ya, adanya mukjizat para nabi itu adalah dalil akal. Ada mukjizat Allah taala mengirim nabi dan rasul kepada setiap umat, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah taala memberikan mereka mukjizat. Yang mukjizat ini tujuannya untuk membuat manusia yakin kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala berikan mukjizat kepada Nabi Musa agar meyakinkan kepada Firaun dan pengikutnya bahwa Allah taala yang menjadi ilah sesungguhnya. Ya, bukan Firaun yang sebagai Rabb, ya. Dan banyak lagi mukjizat-mukjizatnya. Mukjizat bisa membelah laut, ya. Ya, bisa menghidupkan manusia yang sudah mati dipukul dengan sapi lalu dia muncul, dia bisa berbicara. Ya, Nabi Isa apalagi memiliki mukjizat yang luar biasa, menghidupkan orang yang mati. Ya, bisa tanah liat dijadikan burung kemudian bisa terbang. Ya, menghidupkan sesuatu yang mati. Ini semua mukjizatnya Nabi Syuaib, mukjizatnya Nabi Saleh, tiba-tiba ada onta keluar dari batu yang kering. Ini mukjizat. Ya, nah, adapun Nabi SAW apa mukjizatnya? Bahwa dia seorang nabi. Di antara mukjizat terbesarnya adalah akhlaknya, perjalanan hidupnya. Makanya siapa yang membaca sirah Nabi SAW maka pasti dia meyakini dia adalah seorang nabi dan rasul. Akhlaknya, muamalahnya, keindahannya, semua menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang nabi. Semua akhlaknya, tata bicaranya, senyumnya, semuanya adalah mukjizat. Sejarah kehidupannya, akhlaknya adalah mukjizat yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adanya Al-Qur'an yang begitu beliau tidak bisa baca tulis, tapi bahasa Arab Al-Qur'an turun dengan bahasa yang sangat indah. Tidaklah mungkin ya lahir kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam Al-Qur'an Nabi SAW juga mengabarkan kita perkara-perkara gaib. Ya, Nabi mengabarkan tentang Masjidil Aqsa, ya, menggambarkan masa depan, menggambarkan tentang surga, bahkan tentang neraka, ya, termasuk bahkan menggambarkan tentang hal-hal yang sifatnya sains. Ada 2 laut yang bertemu dan 2 laut yang berbeda tapi tidak bertemu, tidak bercampur. Sekarang
ada kita dapati ya. Kemudian juga mujizat-mujizat yang lain ya bisa kita dapatkan. Nah, ini semua hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya ya kita meyakini bahwasanya benar-benar dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga kita dapati juga ikhwan di antara dalilnya adanya banyak bahasa ya. Yang tidak ada satupun guru yang mengajari manusia untuk bisa berapa. Ada jutaan kosakata, vocabulary. Ya, begitu juga kita lihat anak-anak bisa ya diberi kemampuan untuk menguasai bahasa di usia dini. Bahkan bahasa bisa ini juga antara bagaimana Al-Qur'an bisa begitu mudah dipahami, bahkan dihafal. Berbeda dengan buatan manusia. Ya, undang-undang apapun ya itu jarang orang yang bisa menghafalnya. Tapi kalau Al-Qur'an yang begitu ada 6.000 sekian ayat itu dengan mudah dihafal anak kecil sampai orang yang sudah tua. Ini menunjukkan bahwasanya Allah yang kemudian memudahkan semua itu. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali sebetulnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, tapi ya ini penting kita untuk mengingat-ingat kembali ya agar ya semakin kuat keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang wujud dan eksis. Kemudian juga ikhwan, di antara yang penting adalah dalil tentang bahwa Rabb tadi hanya Esa. Tidak berbilang. Kalau tadi dalil tentang adanya Allah. Nah, sekarang bagaimana membuktikan bahwasanya Allah itu Esa. Dan oleh karenanya ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalil fitrah, sekali lagi dalil fitrah. Ada ayat katakan jika kalian berada di tengah laut, wa idza massakumud durr fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Ketika kalian ditimpa bencana di atas lautan, maka semua tuhan-tuhan yang kalian sembah hilang kecuali Allah Azza Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya ya Allah Rabb yang tadi yang kita yakini itu penciptanya dengan dalil tadi adalah Esa sendiri, Esa tunggal. Tidak berbilang. Karena ketika kondisi bahaya, genting, manusia umumnya hatinya hanya ya bergantung kepada satu arah saja, bukan berbilang. Ketika kita ada masalah nih, dia pesawat menyebut banyak Tuhan nggak mungkin. Pasti ada Tuhan yang satu saja kita sebut. Nah, ini menunjukkan dalil fitrah bahwasanya Allah Azza wa Jalla, Rabb Tuhan itu tidak berbilang alias Esa. Ya. Ini ikhwan azanillahu wa iyyakum ya juga. Kemudian dalil akal, ini banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya secara akliyah ya mudah memahamkan manusia tentang keesaan Allah Azza Jalla. Kita lihat ya, Allah taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Wala ala ba'duhum ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Ini dalil akal ya. Allah taala mengajak kita untuk berpikir. Coba lihat. Allah tidak mempunyai anak. Allah Rabb kita tidak ada ilah yang besertanya selainnya. Kalau ada kata Allah, maka masing-masing Tuhan akan membawa makhluk yang diciptakannya. Coba lihat. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqah. Ayat ini jelas menunjukkan tauhid rububiyah bahwasanya tunggalnya pencipta. Ya, adapun sisi pendalilannya Allah menyatakan bahwa Allah tidak punya anak dan tidak ada juga sesamaan bersama Allah. Kalau ada konsekuensinya, sesembahan ini atau tuhan-tuhan tadi ini memiliki sifat rububiyah, mencipta. Maka kalau mencipta berarti dia akan menciptakan sendiri dan ciptaan ini akan tunduk kepada mereka. Buktinya tidak mungkin. Justru alam ini teratur. Tidak ada Tuhan di bagian timur, Tuhan di bagian barat. Ini tidak mungkin. Ya, jadi tidak ada Tuhannya orang sebelah barat, orang sebelah timur, tidak ada. Kemudian juga ada dalil yang lain. Ini akal. Kata Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 22. Kata Allah, "Lau kana fihi ma alihatun illallah." Seandainya ada di langit ini ada Tuhan selain Allah, apa kata Allah? La fasadata, maka langit dan bumi ini akan binasa, rusak. Ya, fa subhanallah rabbil arsyil amma yasifun. Maka maha suci Allah yang mempunyai ars dari apa yang mereka sifatkan. Coba lihat secara logika, jika ada dua raja yang masing-masing melakukan tindakan yang sama dengan raja yang lain, maka tidak mungkin akan menghasilkan result yang sama, hasil yang sama. Ya, pasti ada dua perbuatan dan ini tidak terjadi.
maka akan kacau, chaos. Makanya Bapak Ibu mohon maaf ya, di rumah tangga harus ada satu pemimpin. Kalau sedang sapar kata Nabi, tunjuk seorang pemimpin satu, ambil. Ya, kenapa? Karena itu Nabi SAW mengatakan kalau ada sultan, penguasa, lalu ada yang mengaku sultan lagi, kata Nabi SAW, bunuh yang mengaku-ngaku sultan ini. Karena bahaya kalau ada dua pemimpin. Jangankan pencipta ya, di lingkup yang sederhana saya, di rumah tangga kita, suami yang jadi pemimpin. Tapi kalau ada pemimpin lain selain suami, maka akan kacau. Satu menginginkan anak begini, satu lagi ingin anak begini. Ini gimana? Ya, satu sekolah ada dua kepala sekolah, ini tidak mungkin. Kacau. Yang satu ingin ngajar ini, yang satu ngajar itu. Ini tidak mungkin. Nah, ini secara akal. Kemudian juga hadirin yang belakang Allah Subhanahu wa taala, juga firman Allah Azza Jalla. Ini secara akal ya, Allah Ta'ala mengajak kita untuk berpikir. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idza abtaghaw ila dzil arsy sabila. Katakanlah jika ada tuhan-tuhan di samping Allah, selain Allah maksudnya, sebagaimana yang mereka katakan, maka Tuhan-Tuhan itu akan mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy. Maksudnya sisi pendalilannya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bahwasanya jika ada Tuhan selain Allah bersama Allah, ya, maka mereka akan berkelahi. Mereka akan berebut untuk menguasai. Ya, makanya tidak mungkin. Ya, makanya tidak mungkin, ya. Buktinya kita dapati ya, kalau apa namanya? Kalau itu terjadi maka akan muncul chaos ya di muka bumi ini. Dan ternyata kita tidak dapati itu semua. Maka hadirin yang belakang Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sekarang ke tauhid rububiyah ya. Ini masih bisa mendengarkan? Kayaknya kalau untuk tauhid rububiyah nggak bisa ya. Mungkin ini hanya pengantar dulu mungkin, akhi. Ya, enggak apa-apa, Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Kita mungkin ada tanya jawab mungkin ya, akhi. Boleh, Ustaz. Nah. Kita persilakan teman-teman, Bapak dan Ibu, Om Tante, para ponakan tercinta, sahabat, kalau ada pertanyaan silakan diajukan di kolom chat atau mungkin mau bertanya langsung sama Ustaz, boleh kita buka pertanyaan nanti ya. Silakan boleh bertanya. Jadi ini pengantar seputar tauhid tadi ya, dan dalil-dalil yang menyatakan adanya Allah yang pasti. Kemudian kita tidak terbesit sedikit keraguan apapun ya seputar adanya Allah ini sudah disampaikan dari dalil-dalil yang tadi Ustaz sampaikan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan berikutnya. Karenanya saya tambahkan sedikit ini sambil menunggu pertanyaan. Boleh, Ustaz. Ya, Nabi SAW mengatakan syaitan datang memberikan kita was-was. Awalnya siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan, lalu nanti di ujungnya, lalu siapa yang menciptakan Allah? Maka Nabi SAW jika itu datang, maka ucapkanlah la ilaha illallah. Ya, maka ini penting ya, ini syubhatnya luar biasa. Ya, ini banyak terjadi kepada adik-adik kita, mereka belajar filsafat misalnya, belajar ilmu yang begitu-begitulah ya, ilmu kalam, sehingga mereka mempertanyakan, awalnya siapa yang menciptakan bumi, menciptakan langit, nanti syaitan akan datang, siapa yang menciptakan Allah? Nah inilah makanya kita disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan syahadat ya, agar kita terhindar dari was-was seperti ini. Syaitan datang ya, ikhwan, di antara tujuan besar syaitan adalah mengaburkan ini. Ya, agar kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Izin bertanya sedikit, Ustaz. Silakan. Buat kami atas kedangkalan ilmu kami yang belum sebelumnya, kadang-kadang terlintas dalam pikiran kita ini menyamakan antara Allah ini dengan kita, Ustaz. Seperti ada Allah memiliki tangan, dan secara visual kita gambarkan apakah menjadi tangan kita gitu ya. Taib. Apakah hal ini suatu hal yang tidak boleh kita imani seperti ini? Nah, merasakan gitu. Ya. Nah, barakallahu fiik, bagus sekali pertanyaannya ini. Ya, kita tentu dalam ini insya Allah nanti kita akan pelajari dalam bab tauhid asma wa sifat, tapi kita sekarang berikan sedikit ini ya, bahwasanya Allah Ta'ala mengenalkan dirinya. Ya, tadi saya katakan pondasi agama tegak di atas dua, yaitu mengenal Allah dan tunduk kepada Allah. Inilah dua pondasi agama.
Maka mengenal Allah bagian penting dari menguatkan pondasi agama kita. Maka Allah Ta'ala mengenalkan dirinya sendiri. Dan juga Rasulullah SAW kita. Ya, makanya ada Asmaul Husna yang Allah Ta'ala sendiri sampaikan kepada kita. Dan ada yang Nabi SAW menyifati Allah atau dengan sifat-sifat itu. Maka cara yang baik, cara yang benar yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dengan mengenal Allah sebagaimana Allah mengenalkan dirinya sendiri. Nah, Allah Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-nama atau bahasa yang diturunkan dalam berbentuk bahasa Arab. Ya, Allah Ta'ala menamakan dirinya, mensifati dirinya, memiliki rahmat, memiliki sifat pengampun, pemaaf, afuun, dermawan, karimun. Ini bahasa Arab. Sami'un, maha mendengar. Kalau di Indonesia ada kata mahanya kan. Basirun, melihat. Ya, Allah Ta'ala mensifati dirinya berbicara. Wa kallamallahu Musa, Allah berbicara dengan Musa. Allah redha, ya, bahkan di dalam hadis disebutkan, ya, bahkan di dalam ayat Allah Ta'ala memiliki tangan, memiliki wajah, kan? Nah, bagaimana cara menyikapi pengkabaran atau kabar dari Allah tentang dirinya ini? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah kita katakan bahwasanya ada memang kelompok-kelompok, misalnya ada yang mengatakan, oh, tidak boleh kita menamakan atau mensifati Allah dengan sifat-sifat itu. Ya, kalau kita mengatakan Allah mendengar, Allah melihat, berarti sama dengan makhluk. Maka mereka mengatakan tidak. Nah, tapi ada ayatnya gimana? Mereka mengatakan kita terima namanya, tapi tidak kita tolak sifatnya. Nah, maksudnya Allah Ta'ala itu as-sami', tapi kosong dari sifat mendengar. Ini kelompok yang pertama. Nah, kelompok yang kedua, ya mereka mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa yang Allah mendengar, Allah melihat, ya mereka katakan ya sudah, itu hanya Allah yang tahu. Ya, kita nggak tahu. Nah, kelompok yang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menetapkan namanya sesuai dengan zohirnya tanpa menetapkan kaifiatnya, menggambarkannya. Seperti tadi Ahteni katakan. Jadi kita menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki wajah, misalnya kata Allah wa yabqa wajhu rabbika. Allah Ta'ala katakan wajah Rabbmu. Juga Allah Ta'ala katakan bal yadahu mabsutatani. Allah Ta'ala ya tangannya, kedua tangannya terbentang. Nah, bagaimana kita menetapkan Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan? Kita katakan, kita tetapkan sebagaimana datang dalam bentuk zohirnya. Ya, jadi memaknai menerima zohir itu artinya apa? Menerimanya sebagai sebuah kalimat yang terlintas dalam benak kita dalam bahasa Arab. Ya, tetapi tidak boleh kita menggambarkan kaifiatnya itu. Bagaimana luas kali, panjang kali luasnya, panjang kali lebarnya, dimensinya seperti apa, tidak boleh. Karena tidak mungkin sama. Karena gini, apa yang bisa kita hayalkan itu pernah kita lihat. Ya, dan sementara Rob kita tidak mungkin kita lihat. Kalau ada orang, sederhananya begini ini, kalau ada orang buta dari kecil sampai dewasa, lalu pernah melihat 1 menit, dan dia melihat bunga. Setelah itu buta lagi. Nah, ketika disampaikan tentang misalnya meja, kamera, selalu dia akan bandingkan dengan yang pernah dia lihat kan. Oh, bunga, pasti begitu. Nah, Rob kita, Rabbul Izzati wa Jal, maha suci dari semua penyerupaan dengan makhluk. Subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang kita sifati. Ya, makanya Allah Ta'ala menafikan dirinya punya anak. Allah Ta'ala menafikan dirinya tidur. Allah Ta'ala dirinya mengantuk. La ta'khudhuhu sinatun wa lam. Allah Ta'ala menafikan dirinya capek, letih. Wa massahu min lughub. Kata Allah tidak ditimpa oleh rasa capek. Karena serupa dengan makhluk. Nah, bagaimana kita katakan Allah Ta'ala mendengar, ya, sebagaimana kita pahami mendengar dalam bahasa Arab. Ya, maksud mendengar itu kan tahu kan, mendengar, berbicara. Kita tahu namanya berbicara. Terlintas dalam benak kita ketika dikatakan berbicara, ya sudah. Tetapi apakah tidak mungkin sama dengan berbicaranya makhluk? Seperti kita ini ada bibir, ini tidak mungkin. Kata Allah, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tidak mungkin. Wa huwas samiul basir, tapi Allah katakan di setelah ayat itu, tapi dialah Allah maha mendengar dan maha melihat. Jadi
Tadi sebutkan sembahlah Allah sebagaimana engkau melihatnya. Apa yang bisa maksudnya melihat Allah? Melihat zatnya? Tidak mungkin. Tidak bisa kita melihat zatnya. Nabi Musa mau melihat Allah tidak mungkin, pingsan, hancur itu gunung. Tidak bisa. Nah, melihat apa di sini? Melihat pengaruh terhadap nama-nama dan sifat Allah yang kita yakini itu, sehingga pengaruhnya adalah pengagungan. Ya, jadi melihat sifat-sifatnya maksudnya. Ya, kebesarannya, kemuliaannya, sehingga itu mempengaruhi ya seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat zatnya tidak mungkin. Ya, nanti akan kita lihat, kita bisa melihat Allah Azza Jalla di surganya kelak, sebagaimana datang dalil yang menunjukkan adanya ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya. Jadi memahami, memaknai sebagaimana zahirnya yang terlintas dalam benak kita dalam ketika mendengar itu diucapkan, tetapi tidak boleh kita membayangkan bentuk kaifiyahnya. Ya. Kita katakan Allah Ta'ala mengatakan saya cinta, Allah mencintai. Cinta kita tahu kan? Kata-kata cinta tahu. Tetapi apakah tidak mungkin sama dengan cintanya manusia kepada manusia yang lain? Allah Ta'ala mengatakan dirinya turun. Nabi SAW, Allah turun. Kita tahu kalimat turun kita pahami secara bahasa. Tetapi jangan bayangkan sebagaimana kita turun. Tidak. Sebagaimana makhluk turun. Tidak. Itu subhanallah, maha suci Allah dari semua penyerupaan itu. Nah, ini. Berarti juga penggambaran apa yang digambarkan oleh Quran terhadap deskripsi tentang surga juga mungkin tidak sama persepsi dengan kita. Nah, Ibnu ayat mengenai bahwa bentuk satu bunga-bunga, anggur, segala macam itu mungkin tidak sama seperti di dunia. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan tidaklah ada kesamaan kata dengan dunia kecuali hanya sama secara nama, tidak secara hakikat. Ya, di surga ada sungai, tidak sama dengan, bahkan disebutkan dalam hadis sungainya di atas tanah. Coba itu, bagaimana kita bayangkan sungai di atas tanah? Coba tuh. Kalau di Indonesia kan sungainya di bawah semua kan. Kecantikan bidadari, hatinya bisa dibuat cermin. Coba. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana hati jantung bidadari itu bercahaya sampai kita bisa bercermin. Luar biasa ya. Bagaimana? Tidak. Jadi hanya hakikat sama dari sisi penamaan. Ada anggur misalnya. Ada khamar, ya, ada sungai dari khamar, ada sungai dari madu. Disebutkan enggak? Ada sungai dari susu. Apakah sama dengan madu, susu itu hanya sama dari sisi nama, tapi tidak dengan hakikatnya. Nah, kembali ke pertanyaan berikutnya, sebentar saya bacakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Abang Riko, bagaimana sikap kita ketika berdiskusi dengan teman atau rekan yang mempunyai keyakinan tentang Allah ada di mana-mana, sedangkan Anda punya keyakinan Allah berada di atas arsy? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Nah, tentu cara yang terbaik adalah dengan dalil. Kita sebutkan dalil tentang Allah Ta'ala ada di atas, dan jumlahnya bahkan Ibnu Qayyim mengatakan ribuan, ada 1000 ayat yang menunjukkan itu. Ya, cara terbaik berbicara tentang Allah adalah Allah itu sendiri. Kata Allah Azza Jalla, wala taqu ma laisa laka bi'ilm. Jangan engkau berbicara yang tidak ada ilmu bagimu. Ya, juga Allah Ta'ala katakan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berbicara atas nama Allah sesuatu yang engkau tidak ada ilmunya. Ilmu apa? Bagaimana Al-Qur'an. Ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul. Nah, begitu banyak di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menunjukkan Allah ada di atas. Nah, ya, tetapi ya tentu kita katakan tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan makhluk. Ya, banyak sekali. Misalnya Allah Ta'ala katakan, aamintum man fis samai, ya, ayakhsifa bikum, apakah kalian merasa aman dari yang ada di langit? Banyak sekali ayatnya. Sampai Ibnu Qayyim mencatat ada 1000 ayat. Nah, memang ada ayat-ayat yang seolah-olah menunjukkan. Ya, jadi ini ayat yang qat'i. Ya, ada ayat yang mustabihat yang masih. Nah, ada kaidah tafsir mengatakan kalau ada ayat yang qat'i ketemu dengan ayat yang memang ada ayat misalnya tadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dialah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini seolah-olah ada kesan bahwasanya Allah ada di mana-mana karena Allah kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tetapi kemudian ini sebenarnya ada ayat yang ribuan yang mengatakan Allah ada di atas, kemudian ada tiba-tiba ada satu ayat yang mengatakan ini baru seolah-olah.
Lalu kemudian ini yang ribuan ayat ini ditundukkan kepada ayat yang satu yang mustabihat ini? Tidak mungkin. Lalu dikemanakan yang ribuan ayat ini? Yang ada adalah ayat yang mustabihat ini dibawa kepada yang qat'i, yang pasti. Nah, kemudian oleh karenanya itu para ulama katakan makna wa huwa ma'akum adalah yang membersamaimu adalah ilmunya, pengawasannya. Orang Arab kalau berjalan ada bulan di atasnya, mereka mengatakan aku berjalan bersama bulan. Apakah maknanya bulannya ada di sampingnya? Tidak. Ya, itu makanya ada. Tapi itu tadi ya, cara memahaminya adalah kembali kepada ayat-ayat yang pasti, qat'i, yang jumlahnya ribuan ayat. Allah ada di atas. Ilaihi yas'udu, kepadanya lah naik semua amalan baik. Itu ada ayatnya. Yas'udu artinya naik ke atas. Kemudian juga peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ya, naiknya Nabi SAW. Nah, ini dalil yang sangat jelas ya. Namun ada satu dua ayat tadi itu, wa huwa ma'akum, dan dia bersamamu. Ya, tapi ini harus dibawa tunduk kepada ayat-ayat yang yang jumlahnya ribuan. Nah, itu ya. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khair atas jawabannya. Untuk Bang Riko tadi jawaban sudah di ini, kembalikan kepada dalil ya. Berikutnya pertanyaan dari Reza. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika seluruh manusia terlahir dengan kondisi muslim dan akhirnya diubah oleh keluarga masing-masing, seperti yang disampaikan di ayat tadi ya, apakah itu tetap sebuah dosa Ustaz? Sedangkan kita tidak bisa memilih saat terlahir. Sebagai contoh, seorang anak yang lahir di keluarga suku dalam Ramadan yang tidak punya akses sama sekali kepada Islam. Wah, ini pertanyaannya Masya Allah. Nah, pertama kita katakan tidak ada satupun perbuatan Allah kecuali ada hikmah. Allah Ta'ala memiliki ilmu dan hikmah yang kadang-kadang kita sebagai manusia tidak bisa menjangkaunya. Ya. Kenapa ada orang kafir, ada yang diberi Islam? Kita katakan ini haknya Allah Azza wa Jalla. Ilmu kita tidak bisa sampai ke sana. Ya, dan Allah Ta'ala ya, tidak ada satupun perbuatannya sia-sia. Maka ini menyangkut beriman kepada qada dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua yang Allah Ta'ala beri hidayah dan semua orang yang Allah tidak beri hidayah, ya kata Allah, wa huwa yus'al wa la Allah tidak ditanya, la yus'al wa hum yus'alun. Kata Allah, Allah tidak ditanya. Ini tidak bisa, yang kita ditanya itu kita. Kita tidak boleh mempertanyakan, ya Rob, kenapa kau pilih dia kafir? Kau saya tetangga saya kok kafir, saya kok muslim? Ya, iya, tugas kita adalah menjemput hidayah. Ya, menjemput hidayah. Maka bagaimana di hari kiamat nanti? Ya, tentu masing-masing ada sesuai dengan usaha masing-masing. Ya, makanya ada yang disebut dengan orang yang tidak diberi uzur, diantaranya adalah orang yang tidak sampai dakwah kepada mereka, atau ada yang disebut dengan zaman fatrah, di mana zaman kekosongan dari Nabi. Ya, ada zaman fatrah namanya. Nah, nanti di hari kiamat Allah Ta'ala menguji mereka dengan ujian yang khusus. Itu kata Nabi SAW. Dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tidak usah kita pikirkan ya. Nah, yang kita ini yang sudah sampai dakwah kepada mereka, sudah Islam sudah sampai, lalu mereka tidak beriman. Nah, ini yang kalau yang memang tidak sampai dakwahnya, kita katakan kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada dalil khusus yang mengatur tentang itu. Tapi yang sudah mendengar, lalu nggak dapat hidayah, nggak masuk Islam, nah ini mereka akan diazab sesuai dengan itu semua. Ya, sudah sampai dakwah, apalagi dakwah dia berkali-kali, dia dengar, dia ini. Dan sekarang rasanya tidak ada satupun tempat kecuali Islam sudah sampai. Ya, kecuali mungkin ada di hutan-hutan, mungkin hutan yang sama sekali terisolasi dari dunia luar. Ya, kita katakan semoga Allah Ta'ala memberikan maaf kepada mereka, uzur kepada mereka. Ya. Namun yang sekarang yang sudah ada, yang tinggal di perkotaan, maka Nabi SAW mengatakan, ma sami abi, tidaklah ada yang mendengarku, Yahudiyun wala Nasrani, Yahudi atau Nasrani, dan bahwa sudah sampai kepada mereka tentang apa yang aku bawa, walam yu'minu bi, dan mereka tidak beriman kepadaku, kecuali mereka adalah penghuni neraka. Lalu mengapa mereka tidak beriman? Mengapa mereka yang beriman? Ini
adalah sesuatu yang merupakan hikmah yang Allah sendiri sudah tetapkan, ya, sudah gariskan. Kenapa ini masuk surga, kenapa ini masuk neraka? Itu bukan hak kita untuk mempertanyakan. Tetapi yang kita harus lakukan adalah ketika hidayah itu datang, kita berusaha menjemputnya, menyambutnya, berusaha beriman kepada Allah, beramal soleh, menjalankan perintahnya, menjalankan larangannya, meninggalkan larangannya. Inilah tugas kita. Maka ketika Nabi SAW mengatakan tidaklah setiap kalian kecuali sudah jelas di surga atau di neraka. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, falima na'mal? Kalau gitu ngapain kita beramal? Ya, saya capek-capek beramal, ternyata saya tetap masuk neraka. Ya, saya tidak beramal, kalau saya pasti masuk surga. Pertanyaannya adalah, siapa yang tahu bahwa Anda sudah menjadi surga atau neraka? Perkara gaib. Tidak bisa dijadikan itu alasan untuk tidak beramal. Karena semua ini masalah gaib. Maka Nabi SAW mengatakan, i'malu fakullum muyassar lima khuliq. Beramal kalian, setiap kalian akan ditanya, setiap kalian akan dimudahkan sesuai dengan takdir diciptakannya dia. Jadi maksudnya adalah apabila kita ini ditakdirkan Allah sebagai orang yang masuk surga, maka Allah Ta'ala mudahkan kita meraih, meniti jalan itu. Kalau kita ditakdirkan untuk masuk neraka, maka Allah Ta'ala akan mudahkan juga untuk bermaksiat. Maka tugas kita, ayah dan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT adalah beriman kepada Allah, beramal saleh sesuai dengan yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita, dan meniti jalan itu dengan baik. Hadza wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Sekian banyak. Ya, kurang lebih itu. Meyakinkan, terima kasih banyak. Sepertinya apa yang dihadirkan Ustaz sudah mengena di hati dan cukup jelas, kan? Nah, Untuk kita semua. Jadi intinya memang kita harus meningkatkan tauhid kita. Ini kita dari fase awal ya, Ustaz. nah. Kita membahas tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan asma wa sifat ya. Taib, barakallahu fiik. Dan kalau boleh disampaikan, jika kita berhasil atau jika kita menguatkan tauhid ini, tentunya untuk belajar hal yang lain, ilmu lain akan lebih mudah bagi kita gitu ya. Nah, tauhid ini pondasi, ya, namanya akar, ya. Allah Ta'ala menyebut iman ini seperti pohon, ya. Maka asluha sabit, itulah akidah, jadi akarnya kokoh menghujam. Bagaimana pohon bunga kalau akarnya sehat, ya, disiram, dipelihara, dijaga, maka dia akan membuahkan cabang-cabang berupa amal-amal soleh. Maka sangat berbanding lurus antara keimanan kita. Makanya bapak, ibu-ibu sering perhatikan bagaimana Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka menunjukkan bahwasanya keimanan kepada Allah adalah pokok dari seluruh keimanan dan amal-amal yang lain. Kalau ini kuat akan berdampak. Kenapa orang korupsi? Kenapa orang bermaksiat? Kenapa orang minum khamar? Kenapa orang berzina? Karena keimanannya kepada Allah, katakanlah misalnya kepada sifat Allah yang melihat, mengawasi, kurang. Ya, maka ini berdampak. Kenapa orang nyontek dalam ujian? Karena dia tidak meyakini bahwa Rob yang dia sembah adalah Rob yang membalas semua perbuatan kita. Maka tidaklah seorang bermaksiat kecuali karena keimanannya kepada Allah. Makanya Allah Ta'ala katakan, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan? Oleh karenanya Allah Ta'ala sering mensifati pemaksiat itu dengan kejahilan. Apa makna jahil? Sebagian ulama mengatakan jahil adalah jahil akan kebesaran dan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau iman kita kuat, beriman kepada Allah kita terus kokohkan, maka cabang-cabang iman ini akan muncul. Silaturahmi akan baik, ya, birrul walidain akan baik, jujur, tersenyum, akhlaknya akan baik. Coba lihat, Allah Ta'ala selalu menggandengkan antara iman kepada Allah dengan akhlak, dengan iman, dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, menunjukkan bahwasanya tugas kita terus-menerus, hal yang paling krusial, urgen bagi kita untuk terus-menerus, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah agar kita terus menguatkan pondasi ini, yaitu beriman kepada Allah saja. Memang saya mohon maaf, kita mulai dari yang sangat basically, ya. Ini hasil diskusi saya dengan Akhti ini. Mungkin penjelasan tadi ini bagi sebagian Bapak Ibu ini penjelasan yang mungkin sangat sederhana, tapi Bapak Ibu saya mohon maaf, ini harus kita mulai dari bangun basicnya. Tadi tentang bagaimana meyakini akan wujudullah, ya mungkin sudah sering kita dengar, tapi kita ulang-ulang terus-menerus untuk menguatkan terus, ya, menguatkan terus. Karena
Kita lihat adanya penyimpangan-penyimpangan juga bahaya sekarang, Pak. Saya baru dengar ada seorang ibu ya, kemarin saya ketemu di daerah Bekasi, dia sambil menangis. Ya, dia cerita, dia sudah umur 70 tahun ya, dia mengaji, belajar tauhid juga. Dia bilang, Ustadz, anak saya besar dan lahir di Amerika. Ya, dan baru-baru ini pulang, dan dia bilang, Mom, I'm agnostic katanya. Saya ini nggak percaya dengan agama. Dia bilang, Ustadz, rasanya dunia ini runtuh mendengar itu. Saya tidak menjadi profesor, saya seluruh kekayaan dan apa yang saya miliki saya bisa tebus agar anak saya bisa kembali kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah ada. Jadi syubhat-syubhat merajalela. Maka penting bagi kita keluarga, khususnya keluarga Rahman yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, ini untuk bersama membangun pondasi tauhid kita bersama-sama. Karena inilah sebagaimana bangunan, kalau kita memperbaiki, tentu orang yang berakal memperbaiki akarnya atau pondasinya. Nah, kalau pondasinya kuat, dia akan menampung beban-beban, termasuk ibadah. Ibadah ini kan beban. Bagaimana dia menjadi mudah? Ketika imannya kuat. Sama dengan bangunan, kalau pondasinya kuat, dia akan menahan bebannya. Kalau ada gempa bumi, dia tidak akan. Kalau ada masalah, dia tetap kekal, kokoh. Nah, orang yang beriman kepada Allah, dia akan tegar, dia akan kokoh ya, di dalam kehidupan ini. Nah, itu dia arti ini. Kalau boleh cerita sedikit, dulu saya juga, ini dulu saya merokok, saya lama sekali Oh, saya merokok. waliyadzubillah. Tidak, tidak, tidak ada seorang pun yang bisa menasihati diri saya. Bahkan sampai orang tua saya dulu saya juga nggak mendengar Masya itu. Allah. Sampai satu pertanyaan yang dilontarkan oleh istri saya, kamu merokok, kamu persiapkan jawaban nanti jika ditanya sama Allah ya. Masya Uh, Allah. Pak, pernyataan itu menghujam saya dan nggak lama setelah itu saya berhenti. Masya Saya juga Allah. bingung nanti saya mau jawab apa ya, Masya dikasih Allah. paru-paru yang baik tapi paru-paru ini dirusak sama Masya Allah. dengan merokok. Masya Allah. Ini sih teman-teman pada kaget semua, dah nggak mungkin lo berhenti merokok, tapi ya alhamdulillah ya mungkin ini bagian daripada hidayah yang Allah berikan pada kita semua untuk menjadi lebih baik. Misalnya harapannya seperti itu. Artinya yang disentuhkan sisi akidah, beriman kepada hari akhirat kan ya. Ya betul. Makanya sisi akidah ini sangat kuat sekali mempengaruhi akhlak perilaku kita. Ya, makanya Aisyah radhiyallahu taala, mungkin sudah kita pernah bahas kemarin, bahwasanya ayat-ayat yang pertama kali itu ayat tentang surga neraka. Karena ini menanamkan akidah, maka ketika akidah kuat, maka perintah dan larangan itu mudah untuk kita lakukan. Barakallahu fiik ini. Semoga Allah Ta'ala beri istiqamah kepada kita semua di atas keimanan. Tidak kalah Allah kuliah, tidak kalah pentingnya ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini diperintahkan Allah untuk mati di atas iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, maka banyak syubhat sekarang, kita tidak tahu di mana nanti kita meninggal ini. Nabi Yusuf saja merasa tidak aman. Beliau sudah diuji dengan wanita, dipenjara tanpa dosa, diirin adik-adik saudara-saudaranya. Tapi apa doanya ketika sudah melewati semua itu? Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan kumpulkan aku bersama orang soleh. Nabi Yusuf sudah teruji dengan semua ujian kehidupan, tapi dia mohon kepada Allah wafat sebagai seorang muslim. Padahal beliau seorang nabi. Dia sudah teruji dengan ujian kehidupan, tapi beliau tetap tidak terpedaya dengan semua itu. Lalu beliau minta kepada Allah, ya Allah wafatkan aku sebagai orang muslim. Lalu siapa kita yang merasa aman meninggal begitu, bisa meninggal dalam keadaan tetap muslim? Apalagi di tengah banyaknya syubhat, banyaknya penyimpangan hari ini kita lihat. Maka kita punya usaha, effort untuk terus menguatkan sisi ini, Pak. Karena setan akan datang di sakaratul maut nanti menyelewengkan kita dari keimanan ini. Maka kita perlu menguatkan terus iman ini agar di saat-saat momen-momen terbaik, paling krusial diantaranya adalah ketika dicabut nyawa kita. Kita bisa mengatakan la ilaha illallah. Kemudian di saat kita ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Ini 3 pertanyaan yang sangat urgen. Apa yang bisa menjawabnya? Bukan wawasan, bukan ilmu, knowledge, tapi keyakinan yang kemudian diamalkan konsekuensinya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan menjadikan kita teguh menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, saya kira cukup. Ini barakallahu fikum. Wa iyyakum, jazakumullah khairan. Semoga Allah berikan penjagaan selalu dan berikan rahmat dan kasih sayang untuk Ustaz, termasuk juga ilmu yang
Amin. Buat kita, untuk bapak dan ibu, teman-teman, keluarga, semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang tadi disampaikan, ibu Allah yang datang dari Allah dan juga disampaikan oleh Ustaz, dan semoga semua ini lewat taufik dan hidayah Allah membuat kita pribadi lebih baik. Amin. Dan memperkuat tauhid dan akidah kita. Ya. Dan perkuat ini akan ada lagi pekan depan, di ahad depan, yang makin seru, makin banyak hal-hal yang membuka tabir kita, membuka jadi bisa lebih baik. Amin. Kalau ada kekurangan dari panitia kajian program, kami mohon maaf, Ustaz dan juga Sama-sama. jamaah yang lain. Insya Allah semoga Allah maafkan kita semua. Amin. Kita ketemu lagi di pekan depan, insya Allah. Amin.